Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas mengenai virus-virus mematikan di dunia. Salah satunya adalah COVID-19. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai virus HIV and AIDS. Nah, virus HIV itu merupakan virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kekuatan tubuh untuk menyerang penyakit-penyakit lain yang masuk ke dalam tubuh, sehingga rentan terkena penyakit baru. Nah, orang-orang juga sering menyebutkan HIV AIDS gitu kan. Jadi kalau AIDS itu merupakan tahap akhir di mana pengidapnya tidak dapat lagi melawan infeksi yang ditimbulkan oleh penyakitnya tersebut. Virus HIV itu diumumkan pertama kali pada tahun 1981. Kemudian pada tanggal 1 Desember 1982, penyakit ini dianggap penyakit yang paling mematikan di dunia. Dan sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit HIV AIDS. Tapi ada beberapa cara yang dilakukan atau obat-obat yang bisa memperlambat perkembangannya gitu. Kemudian pada tahun 2016, orang yang terinfeksi itu diperkirakan sudah mencapai 96.840 orang. Dan sejauh ini beban terbesar dari HIV AIDS itu ditanggung Afrika wilayah sub-Sahara. Di sana memang kasus HIV sangat tinggi dan juga menjadi virus yang masih diusahakan atau diupayakan pengobatannya oleh pemerintah. Kemudian ada beberapa kelompok yang memiliki risiko besar untuk mengidap HIV AIDS. Di antaranya adalah yang pertama, orang-orang yang melakukan hubungan intim tanpa kontrasepsi. Kemudian yang mentato atau mentindik dirinya dengan alat-alat yang tidak steril. Kemudian juga orang-orang yang terinfeksi penyakit seksual lainnya. Yang terakhir, orang-orang yang memang berhubungan dengan orang yang terkena penyakit HIV ini gitu. Mereka akan tertular dari hubungannya tadi. Nah, dan ini adalah data yang bisa disuguhkan. Kita bisa melihat bahwa Afrika itu jumlah korban terinfeksinya memang sangat tinggi, mencapai 7.100.000. Dan juga ada India di sana sudah di angka 2.100.000. Dan beberapa negara lainnya seperti Uganda, Tanzania itu juga dengan angka yang mencapai jutaan ya, sudah tinggi. Next, virus atau penyakit Ebola. Jadi penyakit virus Ebola, EBD atau demam berdarah Ebola itu adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus Ebola. Nah, masa inkubasi virus yang satu ini itu sekitar 2 hari sampai 3 minggu setelah terjangkit oleh virusnya. Gejalanya adalah demam yang super tinggi, biasanya di atas 38 derajat Celcius, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, diare, mual, muntah, serta juga menurunnya fungsi liver dan ginjal. Jadi EBD ini pertama kali diratifikasi di Sudan dan Kongo yang memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi ya, menewaskan sekitar 50% sampai 90% orang yang terinfeksi virusnya. Kemudian virus Ebola ini juga menginfeksi sekitar 1.000 orang per tahun yang diidentifikasi dari tahun 1976 sampai tahun 2013. Kemudian virus Ebola ini juga sudah menyebar di beberapa negara, di antaranya negara-negara di Afrika Barat. Kasus terkonfirmasi itu juga sejumlah 28.616 orang dan kematian sudah mencapai angka 11.310 orang. Jadi yang berikut ini merupakan data-data dari negara-negara yang terinfeksi ya kasus virus Ebola. Dan memang di Liberia itu sudah mencapai 10.564 orang. Dan ini kebanyakan memang di negara-negara Afrika Barat. Seperti yang kita lihat, Amerika Serikat hanya 4, kemudian di Spanyol juga hanya 1, Britania Raya juga hanya 1. Dan jumlah korban meninggal masih 0. Jadi memang sangat rendah. Kemudian kalau dia memang berpusat di Afrika Barat, negara-negara Afrika Barat begitu. Selanjutnya kita ke SARS,
Virus ini muncul pertama kali di bulan November tahun 2002 di Guangdong, China. Tapi meskipun muncul di bulan November tahun 2002, pemerintah setempat tidak bilang sama WHO sampai bulan Februari tahun 2003. Nah, SARS ini virus yang berasal dari kelelawar yang menggunakan perantara ya, biasa dari kelelawar ke luwak kemudian ke manusia gitu. Nah, SARS ini mewabah tak terkendali hingga ke 37 negara dan tercatat 8.069 kasus itu korban yang terinfeksi virus SARS. Kemudian jumlah korban yang meninggal itu 775 orang. Dan berikut ini adalah data-data di mana bisa kita lihat bahwa negara terinfeksi pertama itu adalah Tiongkok dengan jumlah korban terinfeksi 1.755, jumlah korban meninggal 259 dan jumlah korban sembuh 1.433. Jumlah korban sembuh memang cukup tinggi ya. Jadi memang SARS ini mewabah di Cina, di Guangdong, China. Kemudian yang selanjutnya kita ke MERS. Jadi virus ini sama juga ya, menyerang pernafasan akibat virus corona. Jadi kalau MERS ini juga dilaporkan pertama kali pada tahun 2012 pada bulan Maret di Arab Saudi. Jadi virus ini berasal dari kelelawar, kemudian pindah ke unta lalu ke manusia. Dan masa inkubasi virus ini adalah 12 hari. MERS ini sebenarnya susah sekali untuk dideteksi karena gejala awalnya sangat mirip dengan flu. Tapi yang membedakan itu adalah MERS itu berpotensi besar untuk menyebabkan gagal ginjal dan pneumonia. Nah, virus MERS ini sebenarnya agak susah juga untuk attack humans, untuk menyerang manusia, tapi angka kematian yang disebabkan oleh MERS itu justru sangat besar, di mana MERS ini menginfeksi 2.494 orang dan menewaskan 858 orang di 27 negara. Nah, sampai sekarang masih belum ada vaksin yang mampu melawan MERS yang ampuh gitu ya. Nah, selain kontak dengan unta juga seseorang yang juga bisa terkena oleh MERS ini karena dia berkontak dengan seseorang yang mengidap penyakit MERS. Jadi kalau ada orang yang bertemu dengan orang yang terkena MERS itu langsung diisolasi karena bisa menyebabkan penularan dari bertemu dengan orang yang mengidap penyakit tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah data di mana virus MERS juga menyerang banyak negara ya. Banyak negara di dunia. Ini hanya ada 26 negara yang tercatat di data. Saudi Arabia memang tertinggi karena di sana awal penyebaran virus ya tercatat 1.229 dan jumlah korban meninggal itu 452, jumlah korban sembuh itu sampai 44%. Nah, kemudian negara-negara lainnya itu seperti Yemen, Australia, Egypt itu hanya sedikit yang terinfeksi. Memang yang menjadi pusatnya itu adalah Saudi Arabia. Virus selanjutnya adalah influenza atau flu Spanyol. Jadi flu Spanyol ini periode penyebarannya dari tahun 1918 sampai 1919. Korban yang terinfeksi itu sudah 500 juta orang. Itu sekitar 500 juta orang. Kemudian pada bulan Oktober 1918, ratusan ribu orang di Amerika Serikat meninggal dunia karena influenza ini. Angka kematian mencatat 17 juta sampai 50 juta orang dan angka kematian per tahun itu mencapai 250 ribu sampai dengan 500 ribu orang. Dan berikut ini adalah data-data di mana jumlah negara yang terinfeksi dengan jumlah korban yang terinfeksi virus influenza atau flu Spanyol. Nah, di United States tercatat 113.690 orang dan jumlah korban meninggal sekitar 3.433. Begitupun di negara-negara lainnya dengan angka yang memang cukup tinggi ya, mencapai ribuan, dan hanya Ukraina yang sedikit, sekitar 494 orang.
Nah, virus influenza ini memang ada beberapa tipenya ya. Ada beberapa tipe yang memang menyerang manusia gitu. Jadi virus influenza A dengan tipe H2N2 dan H3N2 itu pertama kali diumumkan pada tahun 1957. Nah, jadi pada Februari 1957 itu pertama kali dilaporkan di Singapura. Kemudian di April 1957 itu pertama kali dilaporkan di Hong Kong. Kemudian pada musim panas 1957 itu pertama kali dilaporkan di kota pesisir Amerika Serikat. Nah, proses penyebarannya itu dari Hong Kong, kemudian meluas di Cina, kemudian lalu ke Amerika. Kemudian gelombang kedua dari virus influenza ini, virus influenza A, itu pada awal 1958 dengan total kematian sekitar 1,1 juta jiwa. Kemudian virus influenza dengan tipe H3N2 itu pertama kali dilaporkan pada tahun 1968 dengan angka kematian 1 juta jiwa. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya kita ke COVID-19. Jadi virus corona yang dikenal di dunia medis sebagai 2019 nCoV itu adalah virus yang sekali lagi menyerang pernapasan manusia. Ini bisa dibilang ya sepupunya MERS dan SARS. Nah, 2019 nCoV atau 2019 nCoV itu ditemukan pada Desember tahun 2019 di kota Wuhan, China, di mana dia menginfeksi seseorang berusia 55 tahun di provinsi Hubei. Nah, virus ini pertama kali ditemukan berasal dari sebuah pasar makanan laut di Wuhan, China, yang ternyata pasar ini tidak hanya menjual seafood, tapi juga menjual binatang-binatang liar. Kita bisa menemukan kodok, kelelawar, ular, kadal, dan sebagainya. Kemudian virus corona ini juga disebut dengan zoonosis, artinya ditularkan di antara manusia dan hewan. Susunan virusnya terdiri dari RNA, bukan DNA, yang artinya dia bisa bermutasi 1000 kali lebih cepat. Nah, virus corona ini berasal dari kelelawar dan masih belum diketahui apakah ada perantara lain seperti MERS dan SARS, di mana MERS itu berasal dari kelelawar, kemudian ke unta, lalu ke manusia. Sementara kalau SARS dari kelelawar, kemudian ke luwak, baru ke manusia. Atau virus corona ini benar-benar berasal dari kelelawar, purely dari kelelawar ke manusia gitu. Karena ternyata di pasar di mana virus ini menyebar, orang-orang bisa membeli kelelawar untuk dikonsumsi. Nah, itu kenapa para saintis dan para ilmuwan itu yakin kalau virus ini datang dari kelelawar, karena ternyata ditemukan juga virus dengan jenis yang sama dari kelelawar yang kemiripannya sampai 89,1%. Nah, lumayan meyakinkan sih kalau virus ini datang dari kelelawar. Kemudian kalau berbicara tentang masa inkubasi virus corona ini adalah 1-14 hari. Data virus corona hingga 6 Maret 2020 itu sudah mencapai 97.993 dengan angka kematian 3.381, negara berkasus 87 negara, kemudian tingkat kematian 34,4%. Nah, virus corona yang muncul pada Desember 2019 lalu itu telah menginfeksi 213 negara dari 6 benua di dunia. Sebagaimana dikutip dari pikiranrakyat.com dari laman Worldometer. Jadi virus corona ini memang sudah mewabah dan tidak terkendali di hampir seluruh dunia, yang akhirnya peningkatan kasusnya pun semakin tinggi. Nah, jumlah akumulasi kasus di dunia per Selasa pagi 23 Juni 2020 itu telah mencapai angka 9.170.241 orang. Dengan penambahan infeksi baru hingga 128.341 pasien positif COVID-19. Dari total kasus tercatat 4.903.096 pasien telah dinyatakan sembuh dan sebanyak 473.266 orang meninggal akibat virus corona. Nah, dan ini merupakan data terbaru ya dari peningkatan kasus COVID-19 di dunia. Sebelumnya tadi dari tanggal 3 Maret, itu sekarang udah tanggal 23 Juni 2020. Selanjutnya kita ke virus flu babi dengan tipe H1N1 PDM09. Jadi
Virus ini terdeteksi pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 2009. Nah, dan sudah tercatat 60,8 juta jiwa yang terinfeksi, di antaranya dengan 151.000 sampai 574.000 kematian. Dan pada bulan April tahun 2009, ini WHO sudah meningkatkan level peringatan ya untuk flu babi itu sendiri menjadi level 4, pandemi level 4 gitu. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2010 WHO mengakhiri status global pandemi influenza H1N1 ini. Nah, jadi pengakhiran dari status global pandemi virus influenza H1N1 ini tidak menjadi ujung dari virus flu babi itu, dan itu masih saja dikhawatirkan akan terjadi di waktu kedepannya. Kemudian ini merupakan data-data yang ada mengenai kasus infeksi virus flu babi di dunia. Nah, itu tadi virus-virus mematikan di dunia, dan saya kira sudah cukup ya untuk kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.